selamat siang Bro and Sis. Ketemu lagi sama saya Hadi, saya host dari HS Channel. Saya saat ini lagi membajak. Saat ini lagi membajak di rumahnya Sipir Moto nih. Jadi tempat semuanya dibajak semuanya. Sudah pakai aja wis, los saya gitu. Jadi saya membajak dan saya juga mau sedikit bincang-bincang dengan Pak Bayu nih. Mungkin ada Bro and Sis di luar sana masih ada yang belum kenal atau yang belum tahu. Mungkin Pak Bayu bisa memperkenalkan diri. Oke, halo netizen semua yang ada di rumah. Saya Bayu, saya host di Sipir Moto sebenarnya. Sipir Podcast by Sipir Moto terutama. Kali ini Bro Hadi ya Bro ya. Iya. Berkesempatan untuk berbincang-bincang, ngobrol, diskusi. Ya mungkin nggak jauh ya Bro dari dunia rehabilitasi. Jadi oke lah Bro, pakai rumah saya aja nggak apa-apa. Kita sama-sama di satu tempat yang sama kok. Jadi nggak apa los. Saya persilahkan. Oke, terima kasih Pak Bayu sudah diperkenalkan, sudah pakai rumahnya. Nggak apa-apa. Ya. Oke, ini mungkin ada pertanyaan Pak Bayu sedikit, ya mungkin agak banyak ya. Yang saya mungkin teman-teman di luar, berada di luar belum tahu sejak kapan sih Pak Bayu mulai bergabung di Kemenkumham dan kerja di lapas. Oh iya, saya bergabung di Kemenkumham terutama di lapasnya ini mulai 2017 akhir. Jadi kira-kira Agustus saya mulai daftar ke Kemenkumham. Ya, alhamdulillah tes bolak-balik, mulai dari tes administrasi, CAT, terus WPFK, mulai dari wawancara dan juga keahlian yang dipertanyakan di situ kan ya. Alhamdulillah lolos penetapan NIP dari PKN, mulai orientasi awal di Kanwil itu seminggu, tepatnya di Politeknik Pelayaran Surabaya. Itu kemudian diorientasi lagi di wilayah. Dan kebetulan di lapas saya sekarang ini tempatnya orientasi wilayah di Pamekasan. Nah, 2017 Bro. 2017. Berarti dari mulai awal jadi CPNS sampai jadi PNS ada di lapas ini, nggak pernah pindah-pindah gitu Pak? Belum pernah pindah-pindah. Ya, oke. Bukan nggak pernah ya, belum pernah. Oh belum pernah, tapi jangan sampai lah. Ya. Jadi kan orang melihat, wah Pak Bayu enak jadi sipir, jadi PNS ya. Tapi kan prosesnya kan sangat sulit ya. Ya prosesnya alhamdulillah cukup panjang. Jadi apa yang saya dapatkan sekarang nggak didapat secara instan. Ada sedikit perjuangan juga. Ya, terutama doa dari ibu itu yang terutama. Yang saya rasakan gitu. Oke, ada ini lagi Pak Bayu. Mungkin mereka teman-teman di luar itu mau tahu apa sih tugasnya Pak Bayu selama ada di lapas Pamekasan ini? Dari awal apa sekarang? Yang sekarang? Saat ini. Oh, yang saat ini. Oke, yang saat ini saya berada di seksi pembinaan dan pendidikan, Pinadik ya, anak didik itu. Terus di subseksi BIMKeswat, bimbingan kesehatan dan perawatan. Nah, di bawahnya lagi yaitu di rehabilitasi. Ya, jadi di tempat rehabilitasi yang fungsinya untuk merehab narapidana Bro di sini. Jadi narapidana ini direhab biar mereka nggak kecanduan lagi yang namanya make narkoba. Ya. Jadi selama Pak Bayu bertugas di sini sudah awalnya di tempat lain, sekarang saat ini ada di Pinadik, khususnya di tempat rehabilitasi, ya. Terus untuk merehab teman-teman yang ketergantungan sama narkoba. Berarti lapas ini ada blok tersendiri Mas ya untuk rehabilitasi. Ya, kebetulan di lapas saya, di lapas Pamekasan ini ada blok rehabilitasi khusus untuk mereka para napi dan isinya satu blok ini penuh. Jadi kami instruktur rutin diisi setiap harinya, satu shiftnya itu 2 orang, instruktur 2, jadi shift pagi 2, shift siang 2,
dan juga konselornya ada kurang lebih 1, 2, 3, 4 ya Bro ya? 4 orang. 4 orang yang setiap hari selalu hadir dan memberikan konseling bagi mereka para narapidana yang khususnya terjerat kasus narkoba. Rutin dari hari Senin, Sabtu, kecuali hari Minggu dan hari libur nasional ya. Tanggal merah gitu ya. Tanggal merah itu kita beri perkecualian supaya mereka bisa istirahat dan bisa menikmati kegiatan rekreasional lainnya. Oke, jadi banyak kegiatannya Pak Bayu ya. Oke, kalau boleh tahu nih, sejak kapan sih rehabilitasi ini berdiri di Lapas Makassar ini? Terus yang mau saya tanyakan juga, berapa sih jumlah satu blok untuk rehabilitasi? Nah, untuk dari kapan rehabilitasi ini mulai dijalankan istilahnya ya? Kemarin saya pernah diskusi dengan dokter lapas yang membidangi bidang rehab, yaitu beliau Dr. Chris. Beliau menyatakan bahwasanya rehabilitasi ini ada dari tahun 2006. 2006 berarti udah lama. Udah lama. Ya? 2006 berarti kalau dari sekarang kurang lebih hampir lebih dari 10 tahun. 10 tahun lebih. Terus ada 2 tipe di sini, rehab sosial, rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis yang kami laksanakan. Kebetulan di blok ini sekarang ada sekitar 146 sekarang, karena pagi tadi ada yang bebas 1. Ada bebas 1. Yang bebas 1. Jadi sekarang posisinya 146 narapidana yang ada di blok rehabilitasi. Jadi semuanya kasusnya kebanyakan narkoba atau dicampur Pak Bayu? Ada yang narkoba kurang lebih sekitar 140 itu, dan beberapa ada narapidana anak yang dititipkan dari Polres atau Kejaksaan untuk di sini, ya mungkin sekitar 140-an itu yang semuanya di narkoba. Narkoba semua ya. Oke, mungkin ada persyaratan khusus mungkin dari lapas kepada WBP yang ada di sini untuk mengikuti program rehabilitasi ini. Ada persyaratan khusus nggak Pak seperti itu? Kalau persyaratan khusus mungkin itu ya bagi warga binaan yang akan mendekati masa kepulangan. Itu jadi kurang lebih sudah melewati 2/3 masa hukuman, bisa ikut program rehab ini, terus di screening awal oleh pihak rehab, tim rehab di screening awal, terus ditentukan yang paling urgent lah ini mana, yang paling istilahnya punya tingkat resiko tinggi untuk kembali lagi relapse untuk kambuh lagi untuk make. Ini mungkin akan diprioritaskan untuk masuk ke program rehab. Jadi sebenarnya nggak ada syarat khusus Pak ya untuk mengikuti program rehab ini. Jadi yang penting sudah mendekati mau bebas, terus juga di assessment seperti itu, dia memenuhi syarat untuk mengikuti program, jadi bisa langsung masuk seperti itu. Ya, itu untuk yang rehabilitasi sosial terutama Bro. Kalau untuk yang rehabilitasi medis, bagi mereka yang punya penyakit bawaan. Penyakit bawaan ini yang bagaimana toh? Berarti penyakit bawaan yang diakibatkan ketika mereka kecanduan sama yang namanya narkoba ini. Nah, jadi misalnya si A make yang namanya narkoba jenis ini gitu ya. Terus dari kebiasaannya make itu terus menimbulkan penyakit, entah itu liver, jantung. Nah, itu yang dikatakan bisa untuk masuk ke dalam kategori rehabilitasi medis. Rehab medis ini dibagi dua lah ya. Dibagi dua. Tapi kan isu-isu di luar kan, rehab nih mahal, rehab ini di luar ini dengan harga jutaan gitu, seperti itu. Nah, kalau rehab di Pamekasan ini bayar apa tidak Pak? Nah, jadi gini, kebetulan dari Kementerian Hukum dan HAM, terutama di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, di bawahnya ada Dirwatkes Rehab ya, perawatan, kesehatan dan rehabilitasi. Ini selalu melaksanakan rehabilitasi kurun waktu 1 tahun. Jadi tahun ini berapa kuota, untuk tahun depan berapa kuota kami pun nggak tahu. Untuk tahun ini ada 240 yang rinciannya 180 itu rehabilitasi sosial, 60 itu rehabilitasi medis. Dan semuanya sudah ditanggung dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Jadi untuk masalah pertanyaan butuh biaya nggak, biayanya mahal nggak ada sama sekali dari kami untuk
minta kepada warga binaan terutama atau ke keluarga warga binaan untuk membayar di rehab. Nggak ada sama sekali. Oke, jadi Bro Ensis di rumah sana, ya jadi sudah jelas bahwa rehabilitasi di Lapas Pamekasan ini semuanya gratis. Ya, tidak dipungut bayar sedikit pun. Jadi kalau mungkin ada keluarganya yang di rehab ini bayar begini-begini, itu berarti bohong Pak Bayu ya. Bohong. Kan kalau misal dibandingkan rehab di dalam lapas sama rehab yang ada di luar lapas, yang mungkin tentu saja lebih mahal yang di luar lapas, ya, karena posisinya mereka nggak melakukan tindak pidana. Tersilahkan dipilih. Saman mau melakukan tindak pidana dulu baru masuk ke dalam lapas itu ya, apa di luar dengan bayar? Silakan dipilih. Itu kan kalau misalnya sampean mau. Tapi kalau insya Allah semuanya nggak seperti itu kan pemikirannya. Tapi kalau misalkan suruh pilih, ya mungkin nggak mungkin ada orang yang mau masuk penjara dulu Pak Bayu. Iyalah, jangan sampai. Karena di penjara itu, kalau saya melihatnya dengan kasat mata aja susah. Susah apalagi kalau mereka pas harus jauh-jauhan sama yang namanya keluarga. Ini yang paling lemah itu mereka kalau dibilang dengan keluarga. Hubungan sama keluarga itu ada yang sampai renggang. Mohon maaf ya, ada yang sampai cerai, terus ada yang sampai harus meninggalkan anaknya. Mereka nggak bisa komunikasi dengan anaknya. Bahkan bapak ibunya meninggal pun mereka nggak bisa melihat karena posisinya mereka harus ada di dalam penjara. Nah, itu hal-hal yang menyentuh yang pernah saya ketahui selama saya kerja jadi pegawai penjara ini, terutama sipir ini. Kalau boleh tahu masa rehabilitasi itu berapa lama sih Pak Bayu? Nah, idealnya yang ditetapkan dari Kementerian Hukum dan HAM sendiri itu 6 bulan. 6 bulan. Nah, rehabilitasi yang dilaksanakan ada 6 bulan. Jadi di 2 bulan pertama masa awal, 2 bulan kedua masa kedua, dan 2 bulan setelahnya masa akhir itu kami rutin adakan yang namanya asesmen dan juga tes urin. Jadi misalnya si napi ini baru masuk, mereka harus mengikuti asesmen dan juga tes urin untuk memastikan bahwasanya si A ini kena penyakit apa aja, atau punya riwayat apa aja, atau background keluarganya seperti apa, terus kecenderungan mereka make atau mencari pengalian itu dari apa aja. Itu biar kita tahu, biar kita ngasih treatmentnya itu tepat, nggak sampai di luar jalur gitu. Jadi isu-isu yang di luar kalau di penjara itu dibebasin, dibiarin seperti itu, berarti itu isu penjempol belaka, Bro Ensis-nya. Jadi di dalam lapas ini semua memang sudah diatur, maksudnya dari pemeriksaan kesehatannya, terus dicek tes urinnya atau yang lain-lainnya tetap diperhatikan. Karena diperhatikan. Kita punya staff-staff atau pegawai-pegawai yang memang kompeten dan bekerja sesuai dengan SOP mereka masing-masing. Iya, seperti itu. Oke. Menurut Pak Bayu nih, penting nggak sih rehabilitasi untuk warga binaan yang ada di sini? Saya bilang sangat penting. Sangat penting. Kenapa tuh? Kenapa? Karena gini ya, si A misalnya ini, napi A ini ketangkep gara-gara narkoba. Yang saya pernah tahu dari pengalamannya beberapa narapidana ini, mereka nggak akan langsung bisa sembuh istilahnya ya. Mesti mereka punya kecenderungan untuk mencari pengalian. Mau dari mana? Mulai mereka bisa melukai diri sendiri, mereka bisa mencari pengalian dengan makan makanan yang nggak sesuai dengan porsi mereka, atau mencari kegiatan yang di luar dari nalar kita. Nah, dengan adanya program rehab ini, kita sedikit banyak mengatur, merestart ini yang namanya kebiasaan hidup dari si pecandu ini, merestart ulang. Dengan apa? Dengan berbagai program yang kita berikan. Dan itu sudah diatur secara runtut, seksama, sehingga mereka bisa menjalani setiap harinya program yang ini sesuai dengan jam dan jadwalnya. Ada schedule-nya Pak? Ada schedule-nya. Jadi misalnya hari Senin harus begini, hari Selasa harus begini. Mulai dari jadwal itu ya, itu jadwalnya. Kalau dari kesehariannya, bahkan untuk mereka berpakaian pun kita juga menatanya, menganjurkan bahwa hari Senin harus pakai baju seperti ini. Baju harus dimasukkan, pakai
masker itu yang wajib, apalagi sekarang di musim pandemi seperti ini. Nah, berkumpul-kumpul sudah tidak diperbolehkan seharusnya, tapi karena kita harus melakukan pembinaan, kami melakukan pembinaan yang sifatnya harus intensif. Ketika itu terpotong atau berakhir di saat ini, berarti kita harus mengembalikan dari nol, pembinaan dari nol lagi. Kita nggak bisa seperti itu, ya terpaksa kita harus melaksanakan pembinaan setiap hari dengan protokol yang ketat. Protokol kesehatan yang ketat ya. Salah satunya masker dan salah satunya masker, jaga jarak. Bahkan sempat kemarin kita lakukan vaksinasi untuk satu blok ini, dan kami mewajibkan untuk di blok rehab semuanya harus vaksin. Nggak ada istilahnya nggak mau vaksin. Gitu. Ini untuk kebaikan kalian semua, bukan cuma kami tok. Gitu. Jadi hampir semua atau memang semua residen dari blok rehabilitasi ini semuanya sudah di vaksinasi Pak ya? Dari 146 sekarang, itu yang kurang tinggal 3 tahanan baru anak. Terus ada yang kemarin baru kena COVID, terus sekarang mau divaksinasi lagi. Jadi sudah sempat ikut vaksinasi tahap pertama, nggak taunya di pertengahan jalan kena COVID dan harus di treatment dulu, harus dikasih pengobatan. Sekarang sudah sembuh, alhamdulillah 3 orang. Dan ada 1 orang yang belum ketemu NIK-nya karena keluarganya digusur. Saya kasihan sebenarnya. Gitu ya, ada musibah. Jadi bapak ibunya sudah nggak ada, terus keluarganya di rumah tinggal 1, neneknya tok. Dan ketika dia masuk ke sini, keluarganya di rumah digusur. Jadi segala bentuk surat berharga kemungkinan juga ikut hilang. Jadi kemarin sudah sempat kita coba upayakan untuk diintegrasi dengan di Dukcapil ya, yang bisa mengurutkan data narapidana, terus terintegrasi dengan data yang ada di Dukcapil, tapi tetap belum ada. Jadi kami belum bisa mengupayakan, tapi tetap kita upayakan kalau misal bisa menghubungi keluarga dan tahu tempatnya, kita tetap menghubungi lewat wartel yang disediakan. Terus satu lagi Pak, menurut Pak Bayu, selain petugas, konselor, siapa saja sih yang seharusnya berperan, maksudnya dalam pemulihan si klien ini agar tidak kembali menggunakan narkoba? Keluarga itu yang paling utama, di luar dari konselor yang ketemu sehari-hari dan juga instruktur yang ketemu sehari-hari, itu yang utama malah di keluarga. Kenapa kok saya bilang seperti ini? Karena keluarga ini yang harus memberikan support bahwa mereka yakin bisa sembuh gitu. Jadi keluarga juga sangat penting, berandil penting sebenarnya ya. Iya, memberikan andil yang sangat luar biasa. Jadi kebanyakan kan dari keluarga, anak saya sudah rehab, berarti sudah pulih. Ya. Jadi bebas main-main seperti itu aja. Jadi itu juga sebenarnya harusnya dijaga Pak ya. Jadi masih mau main sama siapa, sama siapa tuh harusnya lebih diperhatikan. Tetap diperhatikan. Oke. Apa saja kegiatan atau program yang ada di tempat rehab ini Pak Bayu? Kita runtut mulai dari bangun tidur ya Bro ya. Bangun tidur, mereka bisa melakukan pagi dibuka jam 5, bukaan kamar hunian itu jam 5 pagi, mereka melakukan ibadah sholat subuh berjamaah maupun sendiri-sendiri di kamar masing-masing. Setelah selesai mereka melakukan WhatsApp, itu giat untuk membersihkan diri, mandi, bersih-bersih kamar, halaman, terus kerja bakti dan sebagainya seperti itu. Setelah itu mereka silahkan kalau mau sarapan, kami selalu sediakan jatah makan itu pagi, siang dan sore, rutin itu. Insya Allah nggak ada yang sampai berkurang drastis. Tetap porsinya sesuai dengan hari yang ditentukan. Terus makan pagi ya, sarapan pagi ya. Setelah itu kegiatan program dimulai 7:30. Dari mulai 7:30 sampai jam kalau misal hari itu ada morning meeting atau morning briefing, berarti ya sekitar jam 10-an. Kalau 7:30 itu ada kegiatan yang seperti pembinaan mental kepribadian, kegiatan rekreasional seperti olahraga, ya kita kasih jadwalnya agak mundur. Karena kita harus menyesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan. Pembinaan mental kepribadian sendiri kita bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengisi penyuluhan hukum, terus dari pihak Kodim, TNI
kita ngasih pendidikan LKBB, terus pelatihan upacara, dan seminar bela negara seperti itu. Ada lagi setelahnya kalau kita morning meeting itu sendiri ya, morning meeting itu sendiri selesai, terus makan siang selesai kegiatan kerohanian. Nah, seperti sholat duhur berjamaah yang ada di aula utama. Nah, terus sholat duhur selesai, kadang-kadang kita lanjutkan dengan kegiatan istighosah untuk hari Jumat dan Minggu, biasanya seperti itu. Istighosah atau doa bersama untuk malam Jumat ketika kita mau ngirim doa ke keluarga yang di rumah atau ada kerabat yang kehilangan keluarganya yang sudah meninggal seperti itu. Makanya kita setiap hari malam Jumat kita lakukan kegiatan itu. Setelah duhur selesai, istighosah selesai atau kirim doa selesai, kita adakan yang namanya repap. Nah, repap ini sama kalau kita lihat dari susunannya morning meeting atau anak-anak biasa bilangnya sekolah. Nah, di sini ayo sekolah gitu. Padahal itu memang kegiatan pertemuan bersama yang isinya harus membahas tentang keluh kesah mereka, feeling bad-nya mereka di mana. Kalau misal kita punya solusi, kita ngasih solusi harus seperti apa. Kalau kita harus merefleksikan kegiatan satu hari itu, ya adanya di repap ini. Repap ini kita refleksikan semua kegiatan. Jadi kegiatan dari pagi sampai sore hari itu sudah tertata dengan baik ya Pak? Sudah. Ya? Bahkan masih ada lagi bro. Setelah repap ini kita sholat asar berjamaah. Nah ini waktunya setelah sholat asar selesai, tetap di aula kan jamaahnya. Terus kita kedatangan tamu dari pondok pesantren. Nah ini para ustadz-ustadz muda ini memberikan kajian kajian tausiah ya kepada mereka para warga binaan, dan setelahnya dilanjutkan dengan belajar mengaji bersama. Jadi ada belajar mengaji juga ya. Ada teman-teman yang memang belum bisa mengaji mungkin diajari dari nol. Ya? Kita kerjasamanya dengan pondok pesantren, terus mereka mau datang ke sini tanpa pamrih istilahnya ya. Itu selesai, kita tutup sama kegiatan wake up lagi, mandi untuk sore. Kalau misalnya ada waktu untuk mereka berkegiatan untuk olahraga, kita persilahkan, tapi nggak lama-lama, mungkin kurang lebih sekitar 30-1 jam. Wake up selesai, mereka tutupan blok lagi jam 5 sore. Terus kita adakan apel malam jam 7. Ketika semuanya lengkap, berarti petugas instruktur sama konselornya bisa pulang. Kita lanjutkan untuk besok paginya lagi. Besok pagi dengan pola kegiatan yang sama. Ya. Mungkin Pak Bayu sudah bertugas kan sudah lebih dari 2-3 tahun Pak ya? Ya. Ada nggak cerita-cerita lucu sama Pak Bayu menjadi petugas di lapas ini? Cerita lucu ya, pernah ada satu warga binaan tuh. Saya memang nggak mengenal dia sepenuhnya sih. Jadi karena baru dipindah, karena ini adalah warga binaan baru yang akan direhab, dipindah terus suruh nuliskan nama ya identitas mereka lah, ya, di sendiri. Saya kasih ballpoint, saya kasih kertas formulirnya, terus bareng-bareng sekitar kurang lebih 30 atau 60-an orang gitu ya. Sampai 60-an orang kita masukkan ke aula, semuanya nulis. Anak ini kok diem? Ayo nulis mas, sama nggak bisa nulis tak? Diem aja. Terus sampai mereka semua ngumpulin, anak ini terdiam di situ. Akhirnya tak deketin. Kenapa mas kok nggak nulis? Gimana bisa nulis Pak? Saya nggak bisa baca. jadi buta huruf gitu. Buta huruf Pak. Di situ saya, prihatin juga ini, umur berapa kamu ya gitu? 26 Pak. Umur 26 tapi nggak bisa nulis. Nah, mau ketawa juga takut dosa ya. Karena ini justru harusnya malah harus kita ayomi, kita bimbing supaya dia keluar dari rehab malah bisa menulis, bisa tahu membaca. Ya itu ya pengalaman lucu saya yang supaya bisa dapat informasi yang lebih baik. Karena kan kalau umur segitu krusial bro. Krusial dalam artian ketika kita salah memberikan informasi, ya dia juga akan salah menerimanya. Salah paham jadinya nanti. Iya. Betul. Terakhir Pak Bayu. Pesan-pesan Pak Bayu buat teman-teman yang ada di luar sana atau mungkin teman-teman yang masih belum bisa berhenti menggunakan narkoba, apa sih? Miris ya ketika tahu bahwasanya orang yang pernah kita rehab di sini terus ketangkep lagi.
itu kejadian udah beberapa kali sih. Miris saya lihatnya. Kenapa? Apa enaknya pakai narkoba ini di mana sih? Saya gitu sampean. Kok sampai mereka mau menggadaikan kehidupannya untuk masuk ke penjara lagi gitu. Nah, mengenai pesan saya untuk mereka semua yang masih belum bisa move on dengan dunia narkoba ini, Mas, sampean punya ibu, punya bapak, punya istri, punya anak, punya keluarga. Kalau semisal kalian sudah keluar dari penjara, itu berarti waktunya sampean untuk membahagiakan keluarga sampean. Entah itu ibu, bapak, anak, istri, keluarga-keluarga yang lain. Nah, bahagiakan mereka, jangan kecewakan mereka lagi, karena pasti mereka sangat terpukul. Mereka juga sangat sakit ketika tahu bahwasanya keluarganya di penjara. Sampean yang ada di penjara sekarang, atau sampean yang baru keluar dari penjara, nggak akan pernah tahu rasa sakitnya jika anak atau keluarga ini dicemooh sama tetangga, dicemooh sama kerabat yang lain. Sama nggak akan pernah tahu sakitnya ini. Yang merasakan ini adalah keluarga sampean. Nah, sudahi untuk pakai narkoba, itu giliran sampean untuk membahagiakan keluarga. Kalaupun sampean nggak bisa untuk melupakan, setidaknya sampean harus melupakan barang, lingkungan, dan orang. Orang, barang gitu ya. Tempat, orang, barang itu trigger lah itu. Trigger ya. Nah, jadi lupakan itu semua, cari lingkungan baru. Jadi saran dari Pak Bayu untuk teman-teman yang memang belum bisa berhenti, ya hindarilah trigger tempat, orang, barang. Tempat itu ya tempat-tempat yang memang dimana bisa mensugesti kalian menggunakan narkoba kembali. Orangnya juga atau PIC teman-teman yang memang masih menggunakan narkoba juga dihindari. Barang-barangnya juga Pak. Barang-barangnya apalagi barangnya ya. Jadi jangan disimpan-simpan, tidak lihat, ntar malah ketangkep lagi seperti itu kan. Oke, sekarang giliran sampean untuk membahagiakan keluarga. Di sini tempat sampean untuk menghabiskan jatah kegagalan sampean. Keluar dari sini sampean jadi orang baru yang akan meniti sukses. Amin. Oke, amin. Ya, terima kasih Pak Bayu. Oke, Bro. Seru banget bincang-bincangnya. Sama-sama. Saya juga next time kita ketemu lagi. Ya, selalu lah. Oke, Bro and Sis, terima kasih sudah melihat obrolan kami atau menonton obrolan kami. Jumpa lagi sama saya Hadi di waktu yang lain, di channel yang sama, di video yang lain. Terima kasih Pak Bayu. Feeling? Good, Bro. Good. Thank you. Oke.